melaksanakan peringatan Lin Qian. Lily adalah orang yang malang. Putra bungsunya diracun sampai mati. Putri sulungnya kabur dari rumah 10 tahun lalu. Dan tidak ada kabar darinya. Sekarang suaminya juga telah meninggal. Jangan bicara omong kosong. Lin Qian, dia bisa meracuni putranya sendiri. Obat itu disiapkan untuk dirinya sendiri. Semua orang bersama-sama. Hidup bersama selama puluhan tahun. Wataknya. Bukankah kalian semua tahu? Demi kedua anaknya, dia bahkan tidak memedulikan nyawanya sendiri. Itu sungguh terlalu menyedihkan. Belakangan berita juga membantah rumor itu. Hanya tidak tahan. Mas Qiang. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Para tetua dan warga desa. Hari ini, aku mengantar orang terkasih. Karena generasi muda di keluargaku tidak ada. Aku harap semuanya mau memaklumi saya. Lily, hidupmu sungguh berat. Jangan khawatir. Kami semua pasti akan lebih membantumu. The film was translated and narrated by M Media. Angkat peti matinya. Para tetua dan warga desa. Dengarkan perintahnya. Hanya aku yang meneriakkan perintahnya. Orang-orang berjalan di kedua sisi. Peti mati berjalan di tengah. 8 orang memikul peti mati. Mantap seperti gunung Tai. Kalian harus memperhatikan langkah kalian. Maju. Jalan ini ditutup. Xiao Dasong, apa yang kau lakukan? Pimpinan, ada prosesi pemakaman di depan. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Langsung pulang ke rumah. Jangan pedulikan mereka. Tanah yang keras melahirkan pembuat onar. Orang-orang di sini memang seperti ini. Mereka bisa membunuh yang hidup. Jadi apa susahnya menyusahkan yang mati? Ya. Hari ini adalah hari pengusaha Jingdu meninjau desa. Prosesi pemakaman ini tunda saja. Aku tidak peduli dengan pengusaha itu atau inspeksi mereka. Hari ini, Mas Qiangku harus dimakamkan dan beristirahat dengan tenang. Benar sekali, jika seseorang meninggal dan tidak segera dikuburkan, rasanya mencekam di tengah malam. Deshon, mohon bersikap fleksibel. Apa kau baru saja memanggilku Deshon? Pengusaha Jingdu akan datang ke desa kita untuk membangun pabrik. Ini untuk meningkatkan taraf hidup desa kita. Jika karena keluarganya, pembangunan seluruh desa terhambat, itu tidak bisa dibiarkan. Jangan gunakan kepentingan desa untuk menekanku. Dulu, saat Mas Qiang meninggal, tak satu pun dari kalian datang membantuku. Hari ini, mengapa aku harus memikirkan kepentingan kalian? Bagaimana sekarang? Apa kau akan memihak orang mati dan menjadi musuh seluruh desa? Kau mau menghambat pembangunan desa? Hari ini, bahkan jika aku harus mati, pemakaman ini harus tetap kulaksanakan. Para tetua dan warga desa, terima kasih atas bantuan kalian. Ayo kita pergi. Kau pikir mau kemana? Pergi. Turunkan itu. Pergi. Tidak, kenapa kau masih saja memukul orang? Xiao Dasong, peti mati ini tidak boleh menyentuh tanah. Apa yang sedang kau lakukan? Melanggar aturan leluhur. Apa kau tidak takut disambar petir dan membawa bencana bagi keturunanmu? Ayah, Ibu, 10 tahun, aku kembali.
The film was translated and narrated by M Media. Seizi. Sia-sia. Saat kau membaca surat ini, ayah mungkin sudah tiada. Ayah tidak cukup mampu. Ayah minta maaf pada kalian berdua. Aku membiarkan kalian menanggung beban. Xiu Dasong benar. Keluarga kita. Hanya jika seseorang mati, kemarahan penduduk desa bisa diredam. Jika tidak seumur hidup ini, kita tidak akan pernah bisa menegakkan kepala, dan akan sulit untuk hidup seperti orang normal lagi. Ayah bukan pahlawan. Tapi ayah ingin menjadi pahlawanmu. Jadi ayah hanya perlu mati. Seizi, ibumu berwatak lemah. Dan adikmu kesehatannya buruk. Oleh karena itu, mulai sekarang keluarga kita bergantung padamu. Kau harus menjaga ibu dengan baik. Dan adikmu. Aku tahu. Ini memberi banyak tekanan padamu. Tapi tidak ada cara lain. Jika ada kehidupan selanjutnya, ayah pasti akan menebusnya dengan benar padamu. Untuk kehidupan ini, ayah harus merepotkanmu. Sifatmu yang satu ini, kau benar-benar harus mengubahnya. Jika tidak nanti, bagaimana kau akan menjaga adikmu? Kau harus mengubah watakmu itu. Dengan begitu nanti, bagaimana kau bisa mengelola perusahaan dengan baik? Ayah, mengapa aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu? Mengapa aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu? Bagaimana kau bisa menyakitiku? Pimpinan, tidak ada orang di rumahmu. Mungkinkah itu orang-orang dari pemakaman? Kuberi waktu 3 detik. Siapapun yang bersikeras mengusung peti mati untuknya lagi. Jangan salahkan aku jika aku memastikan kalian tidak punya tempat berpijak di desa Xiaoying. 3, Aku mohon pada kalian semua, tolong jangan dilepaskan. dua, Aku mohon. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku mohon. 1. Cepatlah. Kendarai lebih cepat. Ya, Ayah, kau harus menungguku. Aku harus mengantarmu di perjalanan terakhirmu. Kakak Yuan, aku mohon. Bantu aku sekali ini saja. Aku mohon. Bibilu, tolong bujuk mereka semua. Bantu aku sekali ini saja. Aku tidak bisa membiarkan Mas Qiang tetap di sini. Lali, Lin Qiang ini sudah mati, tapi kau tetap harus hidup. Baiklah. Aku akan melakukannya sendiri. Xiao Dazong. Sebagai hantu pun aku takkan melepaskanmu. ada apa? Apa kau akan turun untuk menemani pria cacatmu itu? Pernahkah kau berpikir bahwa diriku yang hari ini adalah masa depanmu? Bajingan itu Xiao Dazong. The film Apakah was dia akan translated melepaskanmu? and narrated by M Media. Jici. Ibu minta maaf. Di kehidupan selanjutnya, kau harus lahir di keluarga yang baik. Mas Qiang. Aku datang untuk menyusulmu.
Ibu. 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 Jici. Apakah itu kau? Ibu. Ini aku. Aku kembali. Jici. Dari mana saja kau? Mengapa kau baru kembali sekarang? Ayahmu dan ibu mencarimu selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini ayahmu terus-menerus membicarakanmu. Dia selalu memikirkanmu. Tapi dia tidak menunggumu. Dia tidak sempat menunggumu. Ibu, aku minta maaf. Aku minta maaf, ayah. Kau pergi selama 10 tahun. Kau salah paham pada ayahmu selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, ayahmu hidup dalam penyesalan diri. Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah menerima maafmu. Dia meninggal dengan penyesalan yang mendalam. Aku minta maaf, ibu. Ayahku. Bagaimana bisa ayahku hanya ayahmu dia? Bagaimana dia bisa pergi? Ayah, aku minta maaf. Itu salahku karena salah menyalahkanmu. Akulah yang salah paham padamu. Kau begitu baik pada sia-sia dan aku. Mengapa aku begitu keras kepala? Ayah. Lali. Biarkan anak itu mengantar orang tua terlebih dahulu. Benar. Antarkan dia pergi dulu. Bersujud pertama. Kebaikan orang tua lebih tinggi dari langit. Ayah. Sisi datang terlambat. Bersujud kedua. Anak yang berbakti berjaga di depan peti. Ayah. Sisi salah menyalahkanmu. Bersujud ketiga. Darah lebih kental dari air selamanya terikat. Ayah. Beristirahatlah dengan tenang. Ayah. Aku berjanji. Aku akan menjaga ibu dengan baik. Dan takkan membiarkannya menderita. Mas Kiang. Jisi sudah kembali. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau menabrak peti mati itu? Bagaimana ayah meninggal? Dan mengapa dia tertahan di sini? Tidak mungkin. Jika Jici tahu yang sebenarnya, dia pasti akan berkonfrontasi dengan Xiao Deswong. Aku tidak bisa membiarkan Jici terluka. Jici tidak apa-apa. Hari ini, Gadis keluarga Lim sudah kembali. The film was translated Kalau begitu and percakapan ini narrated akan by lebih mudah. M-Media. aku tidak bertanya padamu. Masih sama seperti 10 tahun lalu. Tidak tahu diri. Kau yang melakukan semua ini. Urusan lainnya tidak ada hubungannya denganku. Tapi penundaan prosesi pemakaman ini tidak bisa ditawar. Xiao Dasong, aku di sini hari ini. Jadi pemakaman ayahku harus dilanjutkan. Lancang sekali. Sepertinya kau lupa bagaimana kau memohon padaku dulu. Aku ingat kau bahkan membenturkan kepalamu sampai berdarah bukan? Lin Shi, 10 tahun lalu aku bisa membuatmu bersujud memohon. 10 tahun kemudian aku tetap bisa melakukan hal itu. Berapa tahun terakhir ini, kau di desa Xiaoying benar-benar telah menguasai segalanya. Salah. Aku sedang mengamankan keuntungan bagi semua orang.
Kau gadis sialan, kau baru saja kembali, dan sudah membuat masalah. Semua yang Direktur Show lakukan sekarang adalah untuk desa. Omong kosong apa yang kau teriakkan di sini? Tepat sekali Lindsay. Kau tidak mengirim kabar apapun selama bertahun-tahun ini. Satu-satunya alasan keluargamu bisa bertahan sepenuhnya berkat bantuan Direktur Show. Kalian berdua diam. Narrated by M. Media. Dulu saat sia-sia dan aku dijebak. Karena membawa penyakit ruang merah. Kau takut terlibat dan bersembunyi jauh-jauh. Kemudian, kau bekerja sama dengan Shou Dasong untuk menindas orang tuaku. Apakah kalian pantas menjadi nenek dan paman baginya? Setelah pemakaman ayahku selesai, aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Kau benar-benar keturunan yang tidak berbakti. Lely, lihat ini. Makhluk macam apa yang telah kau besarkan? Jisi, bagaimana kalau kita? Bukankah ini hanya soal uang? Hari ini, siapapun yang menggotong peti mati untuk ayahku mendapatkan 100.000 yuan. 100.000 yuan. Apakah itu nyata? Jika aku bekerja selama 2 tahun, aku tetap tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apakah gadis keluarga Lin itu benar-benar punya uang sebanyak itu? Lin Chi, kau benar-benar sedang berlagak. Apa kau pernah melihat uang 100.000 yuan? Kau hanya omong kosong. Cici, uang ini. Tidak apa-apa, Ibu. Putrimu punya uang sekarang. Lihat penampilanmu yang miskin itu. Semua yang kau kenakan, jika digabungkan, hanyalah pakaian seharga puluhan yuan. 100.000 yuan. Jika kau bisa menghasilkan 100.000 yuan hari ini, aku akan menyuruh orang-orangku mengusung peti mati ayahmu untuk pemakaman. Baiklah. Aku akan berterima kasih pada Direktur Show dulu. Masih berani bicara sombong? 100.000 yuan. Keluarkan. Di mana keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Mereka di sini. Direktur. Direktur. Jici, apa yang terjadi? Mengapa dia memanggilmu direktur? Ibu, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Mari selesaikan pemakaman ayah terlebih dahulu. Lindsay, kami penduduk desa. Meskipun kami tidak berpendidikan tinggi, kau tidak bisa memperlakukan kami seperti orang bodoh dan menipu kami, bukan? Tepat, Direktur di TV. Mereka semua memakai setelan jas, dan di belakang mereka ada sekelompok besar pengawal yang mengikuti. Lihat dirimu. Dari sisi mana kau mirip seorang direktur? Cukup. Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa yang mau menggotong peti mati ayahku seharga 100.000? Jangan hanya bicara. Jika kau punya kemampuan, keluarkan uangnya. Jici, masalah menggotong peti mati tidak bisa diukur dengan uang. Ini soal perasaan. Bibi di masyarakat saat ini. Uang membuat dunia berputar. Shou Dasong kaya karena dia menjalankan pabrik. Itulah sebabnya kalian semua takut padanya. Dia membuat ayahku cacat dan adik laki-lakiku mati sia-sia. Hari ini aku ingin melihat apakah uang benar-benar maha kuasa. Xiao Liu, buka uangnya dan bagikan kepada semua orang. Ya, Direktur. Itu uang yang banyak. Gadis keluarga Lin sudah kaya raya. Ya ampun, kalau aku tahu dari awal aku pasti setuju untuk menggotong peti mati ayahnya. Sekarang, adakah orang yang mau memikul peti mati ayahku? Aku membawanya. Aku. Dan menebar uang kertas. Aku juga akan menggotongnya. Shou Dasong, aku sudah membawa uangnya. Apa kau berniat mundur? Lindsay, jangan berpikir, karena kau punya sedikit uang, kau bisa berbuat sesukamu. Sudah kubilang, hari ini adalah hari di mana pengusaha dari Jingdu datang ke desa untuk peninjauan. Jika prosesi pemakaman ayahmu menghambat pembangunan desa, seluruh keluargamu akan menjadi pendosa bagi seluruh desa Xiaoyin. Apa kau bilang? Para pengusaha yang datang dari Jingdu untuk berinvestasi. Benar sekali, tidak punya visi untuk mengenali kehebatan sejati. Direktur kami adalah pengusaha yang datang dari Jingdu. Dia, Lindsay, adalah pengusaha dari Jingdu. Kau membuatku tertawa sampai mati. Benar sekali, Shizhe. Meskipun aku tidak tahu di mana kau mendapatkan uang ini, kau sama sekali tidak boleh berpura-pura menjadi pengusaha yang datang untuk berinvestasi di desa. Benar sekali, Lindsay. Kau tidak boleh bicara sembarangan seperti itu. Jika kita menyinggung pengusaha dari Jingdu dan mereka tidak jadi berinvestasi di desa kita, maka kita akan dalam masalah. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah kembali lagi. Beraninya kau mengoceh omong kosong di sini. Sudah kubilang, jika kau merusak investasi desa, aku tidak keberatan menjadi penjahat kali ini. Kepala
desa. Apa yang kalian semua lakukan, kepala desa? Bukankah hari ini hari di mana pengusaha Jingdu datang untuk meninjau desa? Lily bersikeras, mengadakan pemakaman hari ini. Aku takut menyinggung pengusaha itu. Jadi aku menghalangi jalan di sini. Ya kepala desa, sejak Lin Shi kembali, mengandalkan fakta bahwa dia entah bagaimana menipu begitu banyak uang, dia dengan berani mengklaim dia adalah pengusaha dari Jingdu. Kepala desa tidak seperti itu. Kau tahu bahwa GC kami selalu menjadi anak yang baik. Kepala desa, baru saja, dia bahkan menyuruh seseorang menelponmu, mengatakan investasi ditarik kembali. Cepat katakan pada semua orang, apakah investasinya ditarik atau tidak. Kalian semua diam. Kepala desa, apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Pengusaha dari Jingdu itu telah menarik investasinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala desa, kau membohongi kami bukan? Kau pasti sedang menipu kami. Asisten Lin Shi baru saja melakukan panggilan telepon, dan investasinya ditarik. Dia tidak mungkin benar-benar pengusaha dari Jingdu itu kan? Melihatnya sekarang dia pasti punya. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Pasti itu ulahnya. Pengusaha Jingdu yang menarik investasi itu. Pasti perbuatan Lin Shi. Gadis keluarga Lin, apakah itu benar-benar kau? Benar, aku menarik investasinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kau masih berani bicara sombong bahkan sekarang. Tunggu saja kepala desa. Bukankah dia bilang dia menarik investasinya? Telepon pengusaha itu sekarang juga. Permalukan dia di depan umum. GC ini. Apa bagaimana bisa kau sendiri tidak percaya pada putrimu sendiri? Benar saja kalian ibu dan anak sama saja. Tidak tahu malu dan bermuka tebal. Zhu Dasong, kau tidak menginginkan mulutmu lagi. Aku akan merobeknya untukmu. Kepala desa mereka menyuruhmu menelpon, jadi teleponlah. Biarkan semua orang melihat siapa pembohong sebenarnya. Kepala desa. Kau asisten Liu. Gadis keluarga Lin itu adalah pengusaha dari Jingdu. Benar sekali. Gadis keluarga Lin itu. Tidak. Direktur Lin. Kau tidak boleh menarik investasinya. Kau juga tumbuh besar di desa ini. Aku yakin kau pasti punya perasaan pada desa ini. Investasi ini menyangkut masa depan desa Xiaoyin. Kepala desa, apa kau sudah pikun? Itu pasti tidak mungkin salah. Cepat berlutut. Itu kau sendirian yang menghancurkan masa depan desa Xiaoyin kita. Mustahil. Benar-benar mustahil. Kepala desa, kau pasti salah paham. Kau membuatku gila. Kalian semua berlutut. Cepat minta maaf pada Direktur Lin. Kepala desa, benar. Tempat yang miskin dan tandus, seperti desa Xiaoyin kita. Siapa yang mau berinvestasi di sini? Pasti seseorang yang berasal dari sini. Pasti itu gadis Shiji. Lin Shi, gadis itu. Paman Yuan tahu. Kau adalah orang yang tahu cara membalas budi. Direktur Lin, kami tidak sengaja melakukannya. Tindakan kami, semua demi kebaikan desa. Xiao Dasong, apakah kau masih ingin pabrikmu beroperasi di desa ini? Cepat berlutut. Minta maaf pada pengusaha itu. Lin Shi ternyata adalah pengusaha dari Jingdu. Jika dia menarik investasinya, bukankah pabrikku akan hancur? Tidak, dia sama sekali tidak boleh menarik investasinya. Direktur Lin, aku tahu aku salah. Aku gagal mengenali orang yang sangat penting. Aku mohon tolong jangan tarik investasinya. Segala kesalahan adalah salahku. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan penduduk desa. Selama Bukit Hijau masih ada, akan selalu ada kayu untuk dibakar. Hidup masih panjang. Akan kulihat bagaimana aku berurusan denganmu nanti. Jalan kecil. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku hanya berharap ayahku bisa segera disemayamkan. Aku yang akan mengusung peti matinya. Renyahlah. Jika kau yang memikulnya, kau akan menodai peti mati ayahku. Benar. Direktur Lin, kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa kulakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kulakukan di masa lalu? Apa kau masih ingat saat aku membawa adik laki-lakiku keluar desa untuk berobat dulu? Bagaimana kau memperlakukanku? Aku tahu. Berlutut dan bersujudlah. Aku akan bersujud sekarang juga. Aku bersujud. Jici, Anda benar-benar seorang pengusaha dari Jingdu. Itu benar, Ibu. Mari lanjutkan prosesi pemakamannya. Baiklah, mari lanjutkan pemakamannya. Iring-iringan pemakaman. Menyingkirlah. Tunggu sampai aku menyelesaikan pemakaman ayahku. Setelah itu, aku akan menyelesaikan urusanku denganmu. Ya. Gadis sialan. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku.
Aku meminta kalian semua penduduk desa untuk mengikuti Ling Qi dan mengantar mendiang. Nona Lin, kami semua akan membantumu. Ayah, Lin Qi mengantarmu dalam perjalananmu. Angkat peti matinya. Dengarkan sinyalnya. Matahari terbenam di balik bukit barat. Ini adalah hari terakhir. Jangan panik. Ikutlah denganku. Ayah, di kehidupan ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup dengan baik, Ayah. Di kehidupan selanjutnya, Jixi akan selalu menjadi putrimu, Ayah. Jici ini tidak apa-apa, ibu dia adalah salah satu dari kita. Halo Direktur. Xiao Liu, pergilah dan koordinasikan urusan investasi untuk desa Xiaoying. Direktur, apakah Anda masih berencana untuk terus berinvestasi? Orang tuaku menderita seumur hidup mereka. Sudah waktunya agar mereka bisa hidup bermartabat. Jici, ibu benar-benar bangga padamu. Ibu, ayo pulang. Lin Qi orang sialan itu. Hari ini dia membuatku di depan penduduk desa kehilangan muka sepenuhnya. Ayah, apa rencanamu? Apa yang bisa dilakukan? Lin Qi adalah pengusaha dari Jingdu. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Apakah kau hanya akan mengaku kalah? Pilihan apa lagi yang ada? Karena kita tidak bisa mengalahkannya, maka biarkan dia menjadi salah satu dari kita. Bukankah itu lebih baik? Apa maksudmu? Apakah kau lupa? Bagaimana kau mendapatkan Lily? Malam ini, aku harus mendapatkan apa yang pantas ku dapatkan. Dulu aku membuat Lily mabuk. Tapi kita tidak punya kesempatan dengan Lin Qi. Dengan ini, Lin Qi akan menjadi milikku mulai sekarang. Jadi, apakah karena perusahaan kita bersikeras mengembangkan sebidang tanah itu, Xiao Dashong, sehingga dia ingin merampas rumah kita? Ayahku meninggal karena amarah yang menyerang jantungnya. Jici ini bukan salahmu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu, aku minta maaf. Akulah yang salah paham pada ayah selama bertahun-tahun ini. Akulah yang menyebabkan keluarga kita menderita begitu banyak. Ayah pasti sangat membenciku, bukan? Tidak, Jici. Ayahmu tidak pernah membencimu. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, ayahmu selalu khawatir. Selalu khawatir kau tidak makan dengan baik. Atau tidur kedinginan di luar sana. Apa yang harus kulakukan? Dia juga merindukanmu. Ibu. Ibu. Ayah. Sia-sia. Percayalah padaku. Aku akan menuntut keadilan untukmu. Dan membuat Xiao Dashong mati dengan mengenaskan. Direktur Anda memanggil saya. Aku memberimu waktu 1 malam. Bantu aku menyelidiki dengan saksama semua yang telah dilakukan Xiao Dashong selama bertahun-tahun. Juga semua orang di seluruh desa yang telah menindas keluarga kita. Temukan mereka semua dan bawa kepadaku. Besok aku akan mengadakan rapat investasi. Semua orang di desa harus hadir. Aku akan menghakimi mereka di depan umum. Ya, Direktur. Jici, apa yang akan kau lakukan? Ibu, aku tahu kau berhati lembut dan tidak tega menyakiti orang-orang itu. Tapi aku berbeda. Besok, aku harus di depan seluruh desa. Membuat mereka yang menindas kita membayar harganya. Aku akan membuatmu berdiri tegak di desa Xiaoying. Direktur, Xiao Dashong mengundang Anda untuk makan malam di rumahnya dan sekalian membahas transaksi yang dia lakukan dengan ayahmu dulu. Baiklah, aku akan pergi. Jixi, jangan pergi.
Xiao Dazhong ini pasti tidak punya niat baik. Ibu, aku bukan lagi orang yang dulu. Malam ini, aku ingin melihat tipu muslihat apa yang bisa dimainkan Xiao Dazhong. Anak perempuan, makanlah. Aku sendiri yang memasak semua ini. Jangan memanggilku dengan akrab. Aku bukan keponakanmu. Katakan saja. Keponakan tersayang, kau sudah menjadi direktur sekarang. Kenapa temperamenmu masih sangat keras kepala? Direktur Lin, ruam di desa saat itu. Itu benar-benar bukan kau dan sia-sia yang membawanya kembali. Akulah yang membawanya kembali. Zhao Jian, kau bukan manusia. Kau tahu bahwa justru karena tuduhan palsumu saat itu yang menyebabkan kematian sia-sia kita. Aku sudah tahu itu sejak lama. Itulah sebabnya saat kembali kali ini, aku tidak pernah berencana melepaskanmu. Direktur Lin, kau harus memaafkan orang lain jika bisa. Bagaimanapun dulu kami benar-benar tidak tahu segalanya akan berakhir seperti ini. Xiao Dazhong, berhenti berpura-pura. Aku sudah mendengar saat itu percakapan antara ayahku dan kau yang mengatakan seseorang di keluarga kita harus mati demi meredakan kemarahan penduduk desa. Ini, kau pasti salah dengar. Salah dengar. Baiklah, baiklah. Direktur Lin, mobil kami menghalangi jalan. Mereka memintaku untuk memindahkannya. Pergilah kalau begitu. Direktur Lin, mengenai apa yang terjadi dulu, kami memang salah. Kami benar-benar mengakui kesalahan kami. Kami ayah dan anak ingin bersulang untuk kalian ibu dan anak untuk meminta maaf. Tidak perlu. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Benar. Aku tidak meminta pengampunanmu. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami hanya ingin meminta maaf padamu. Dan juga memberitahumu tentang masa lalu, transaksi antara ayahmu dan aku. Lagi pula kau sudah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Jangan sampai kau kembali dan masih menyimpan dendam pada ayahmu. Jici, kau The masih show was menyalahkan ayahmu di dalam hatimu, translated bukan? and narrated by M. Semangkuk Media. obat saat itu memang disiapkan oleh Paman Lil. Itu benar-benar sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Ini, minumlah. Aku tidak lagi menyalahkan ayahku. Alasan aku datang ke sini hari ini adalah karena aku ingin memahami urutan kejadian saat itu. Dan juga untuk melihat bagaimana Anda memperdaya ayah saya. Itu bukan penipuan. Kau berbohong. Kasar. Itu benar-benar bukan penipuan. Itu adalah pemerasan. Aku menggunakan masa depanmu dan penyakit Linsia untuk mengancam ayahmu. Jika keluargamu tidak menanggung kesalahan ini, kau tidak akan bisa sekolah, dan Linsia tidak akan bisa mengobati penyakitnya. Aku tidak pernah menyangka, karena kebetulan yang aneh. Adik bodohmu itu akhirnya tetap mati. Kau bajingan. Jisi kau. Bibi. Dia baik-baik saja. Dia hanya meminum anggur yang kuberi obat bios. Dia tidak akan mati. Mulai sekarang, dia adalah wanitaku. Aku akan mengambil semua yang dia miliki. Zhao Jian. Kau sedang mencari mati. Zhao Jian. Kau bajingan. Direktur Lin, direktur. Setelah hari ini, semua ini akan menjadi milikku. Pose ini kurang menggoda. Ubah posisimu. Sial, beraninya kau menggigitku. Xiao Dazhong. Kau tidak boleh. Jici. Dia putri kandungmu. Apel. Nah, hentikan, hentikan. Hentikan. Ayah, bagaimana kau tak bisa mengendalikan seorang wanita? Nah, kejutan yang menyenangkan. Lin Shi adalah kakakmu. Apel. Dia adalah anak yang dikandung oleh Lily dan aku. Kalau begitu, bukankah uang Lin Shi semuanya akan menjadi milik kita? Mustahil. Bahkan jika kau adalah ayah kandung Lin Jai,
ayah Lin Jai. Tetap hanya satu orang. Dia adalah Lin Qiang. Apakah fotonya sudah diambil? Ambil 2 helai rambut ini. Pergi lakukan tes DNA. Mulai sekarang. Lin Shi ini akan menjadi mesin uang bagi kita berdua. Xiao Dasong, apakah kau masih manusia? Katakan padaku, jika Lin Shi tahu bahwa aku adalah ayah kandungnya, bagaimana reaksinya? Apa menurutmu dia akan mengakuiku sebagai ayah kandungnya? Kau tidak boleh memberitahunya. Aku tidak boleh memberitahunya. Kenapa aku tidak boleh memberitahunya? Apa kau takut dia akan mengatakan kau tidak setia? Atau kau takut dia akan benar-benar mengakuiku sebagai ayahnya? Bahkan jika kau adalah ayah kandungnya, mengasuh lebih besar daripada melahirkan. Selama bertahun-tahun kau telah membawa keluarga kami ke kehancuran. The film JC was sudah menyimpan translated kebencian and mendalam padamu, narrated by bahkan M. jika kau Media. memberitahunya, tidak mungkin dia akan mengakuimu. Jici, maafkan ibu karena bersikap egois kali ini. Demi ayahmu, ibu harus menyimpan rahasia ini. Itu benar juga. Mengingat kepribadian bocah Lin Shi itu, dia benar-benar mungkin mengirim ayah kandungnya yaitu aku ke penjara. Itulah sebabnya ibu memohon padamu. Masalah ini, jangan sampai Jici mengetahuinya. Jika gadis sialan Lin Shi itu mengetahui kebenarannya, dia pasti juga tidak akan mengakuiku. Dan dia hanya akan menderita trauma psikologi sedikit. Tapi aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, sama sekali. Itu akan jadi kerugian lebih besar daripada keuntungan. Sebenarnya bagiku untuk merahasiakan masalah ini dari Lin Shi juga mungkin. Tapi kau harus menikah denganku. Lin Ji memperlakukanku seperti ini. Dan sebagai ibu kandungnya, kau harus menghabiskan sisa hidupmu melayaniku sebagai penebusan. Tidak. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan? Kau hanya ingin mengendalikanku untuk meminta uang dari Jici. Mustahil. Kau salah paham. Kalau begitu, selama kau menikah denganku, ditambah 10 juta, aku akan tetap diam. Aku menjamin rahasia ini. Selain itu, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah lagi membuat masalah bagi Lin Shi. Bagaimana menurutmu? Tidak. Kulihat kau masih belum mengerti situasinya. Kau ingin melawanku sampai titik darah penghabisan begitu. Lily, aku memberimu 3 detik. Sebaiknya kau berpikir dengan hati-hati. Jika Lin Shi benar-benar tahu berita bahwa aku adalah ayahnya, mungkin dia benar-benar akan mengakuiku. Katakan padaku pada saat itu, akankah Lin Qiang melompat keluar dari peti matinya? Lin Shi, apakah dia masih akan mengakuimu sebagai ibunya? 3, 2. Aku tidak bisa membiarkan Jici tahu kakak Qiang memperlakukan Jici sebagai putri kandung. Aku tidak bisa mengecewakan kakak Qiang. Jika Jici tahu, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Fakta ini, jika dia melakukan sesuatu yang nekat lagi, itu akan sangat mengerikan. 1. Aku setuju. Jici, kau sudah sadar? Ibu, apa kau baik-baik saja? Saya tidak apa-apa. Untungnya para pengawal itu tiba tepat waktu dan tidak membiarkan mereka berhasil. Zhou Dashong dan Xiao Jian, 2 bajingan itu. Aku pasti tidak akan mengampuni mereka. Aku memberimu 3 detik. Sebaiknya kau berpikir dengan jernih. Jika Lin Shi benar-benar mengetahui berita bahwa aku adalah ayahnya, mungkin dia benar-benar akan mengakuiku sebagai ayahnya. Katakan padaku, Lin Shi, apakah dia masih akan mengakuimu sebagai ibunya? Jici, ibu tahu kau membenci Zhou Dashong. Ibu juga membencinya. Tapi kau lihat hari ini, bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Jika dia bisa membiusmu hari ini, besok dia mungkin melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ibu, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Mengapa kita tidak melepaskannya saja? Ibu tidak ingin kau terluka. Ibu hanya punya kau sekarang. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti bisa melindungimu. Dan melindungi diriku sendiri juga. Terlebih lagi, pembalasan untuk ayah dan adik laki-lakiku harus aku laksanakan. Cepatlah tidur. Besok,
Kita masih harus mengadili Zhou Dashong. Orang-orang yang telah tiba, hampir semuanya sudah di sini. Hari ini, konferensi investasi kita secara resmi dimulai. Pertama, mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah, pengusaha dari Jingdu, Direktur Lin Shi. Konferensi investasi. The film was translated and narrated by M Media. Lin Shi. 10 tahun yang lalu, dia meninggalkan desa Xiaoying kita. Sekarang dia sukses dalam karirnya, mengingat kebaikan dan berusaha membalasnya. Membawa dana, dia telah kembali ke desa Xiaoying kita. Ini adalah kebanggaan desa Xiaoying kita. Tepuk tangan. Gadis keluarga Lin itu benar-benar menjanjikan. Benar, jika kau ingin menonjol, kau tetap harus belajar dengan giat. Rekan-rekan penduduk desa, bagaimana aku pergi saat itu? Aku yakin semua orang tahu. Jadi tidak perlu membuatnya terdengar begitu manis. Aku lari dari rumah. Karena seseorang membunuh adik laki-lakiku. Selama bertahun-tahun, orang tuaku telah menderita begitu banyak penindasan. Aku yakin semua orang tahu di dalam hati mereka. Bahkan lebih jelas daripada aku. Itulah sebabnya aku mengadakan pertemuan hari ini. Konferensi investasi ini memang ditujukan untuk menghukum mereka yang telah menyakiti keluargaku saat itu. Apakah punya uang itu masalah besar? Jika aku punya uang, aku akan lebih sombong darinya. Aku tahu dia tidak sebaik hati itu. Investasi itu hanya kedok. Dia datang ke sini untuk memamerkan kekuasaannya. Dia bahkan tidak mau membiarkan keluarga kita membalas dendam juga. Dia tidak akan berani. Bagaimanapun aku adalah neneknya. Tentu saja. Direktur Lin, apa yang kau lakukan? Mereka yang tersakiti, bukan hanya keluargaku. Ada banyak orang lain di desa ini yang juga menjadi korban. Karena itu, hari ini aku akan memimpin seluruh desa untuk menuntut balas atas dendam dan keadilan atas segala kejahatan. Suamiku, Paman Liu, bendahara desa, 8 tahun lalu. Desa menerima dana pembebasan lahan. Zhou Dashong menggunakan anak Paman Liu sebagai ancaman, memaksanya untuk memanipulasi dana tersebut. Dia menolak, dan akhirnya dipukuli hingga cacat. Terlebih lagi di bawah paksaan dan bujukan. Keluarga Paman Liu tidak berani melapor ke polisi, dan akhirnya meninggal karena depresi. Apakah itu benar? Meskipun Direktur Shu biasanya sedikit sombong, dia tidak akan melakukan hal seperti ini kan? Siapa yang tahu? Mustahil. Direktur Shu sama sekali bukan orang seperti itu. Selama bertahun-tahun, manfaat yang dia berikan kepada desa kita sangat banyak, dan semua orang bisa melihatnya. Direktur Lin, kau memfitnahku sekarang. Aku benar-benar tidak bersalah. Bibi Liu, katakan pada mereka, apakah aku mengatakan sesuatu? Tolong jangan campuri urusan keluarga kami. Oke, aku berlutut padamu. Aku bersujud padamu. Gadis keluarga Lin ini benar-benar bicara omong kosong. Tapi melihat Bibi Liu, sepertinya dia punya kesulitan yang tak terkatakan. Bagaimana mungkin dia tidak punya kesulitan yang tak terkatakan? Lin Shi sekarang, seorang pengusaha dari Jingdu, memberikan tekanan seperti ini pada Bibi Liu. Bagaimana mungkin Bibi Liu tidak takut? Gadis keluarga Lin, aku minta maaf. Naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Zhou Dashong telah berakar di desa Xiaoying selama puluhan tahun. Kau tidak bisa mengalahkannya. Bibi Liu, jangan seperti ini. Aku tidak akan memaksamu lagi. The film was translated and Direktur Lin, narrated aku by tahu kau M membenciku. Media. Kau kasar karena aku menghalangimu saat itu. Tidak membiarkanmu membawa adikmu keluar dari desa untuk berobat. Kau kesal padaku karena kemarin menghalangi prosesi pemakaman ayahmu. Tapi aku punya alasan untuk melakukan itu. Kau tidak bisa menggunakan masalah ini untuk mencari orang guna memfitnahku. Entah itu fitnah atau bukan, kau tahu dengan jelas di dalam hati saksi. 10 tahun lalu, aku membawa adik laki-laki Lin Xia keluar desa untuk berobat. Setelah kembali,
Penyakit ruam marah menyapu seluruh desa. Zhou Dashong, menghasut penduduk desa mengatakan bahwa kami membawa virus itu kembali, dan bahwa itu membunuh adik laki-lakiku. Sekarang semua orang tahu bahwa virus ini memiliki masa inkubasi. Jauh sebelum kami kembali ke desa, virus itu sudah menyebar ke seluruh desa, dan orang yang membawa virus ini kembali tidak lain adalah putra Zhou Dashong, Zhou Jian, ayahku Lin Qiang. Bekerja di pabrik 10 tahun lalu. Dia jatuh dari ketinggian yang mengakibatkan kelumpuhan pada kedua kakinya. Bukan hanya dia tidak menerima kompensasi pekerja, dia juga diancam oleh Zhou Dashong. Hanya jika keluarga kami mau disalahkan sebagai kambing hitam penyebar virus, dia akan memberikan uang kepada keluarga kami agar adikku bisa mendapatkan perawatan medis dan agar aku bisa bersekolah. Zhou Dashong, apakah kau mengakuinya atau tidak? Aku lari dari rumah 10 tahun lalu. Zhou Dashong terus-menerus melecehkan ibuku. Ibuku menolak pelecehan itu dan dipecat oleh Zhou Dashong. Benar pabrik itu milikmu. Kau bisa memecat siapapun yang kau mau. Tapi kau melecehkan ibuku. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Setelah ibuku dipecat, dia hanya bisa bertani untuk mencari nafkah. Kau kemudian membawa orang-orang mencuri tanah keluargaku. Apakah kau mengakuinya? Beberapa hari lalu, proyek yang diinvestasikan perusahaan kami direncanakan di lokasi rumahku lagi. Kau kembali membawa orang dan merampas rumah keluargaku. Dan kau terlibat konflik dengan orang tuaku. Selama konflik itu, kau menyebabkan kematian ayahku. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Mengakui apa? Semuanya butuh bukti. Hanya karena kau asal bicara, bukan berarti apapun yang kau katakan itu benar. Baiklah, kalau itu maumu, aku juga bisa bilang kau adalah putriku. Apakah itu benar? Bagus. Aku akan mengumpulkan bukti untukmu sekarang juga. Aku percaya, imbalan besar akan menginspirasi orang berani. Itu uang yang sangat banyak. Hari ini, siapapun yang bisa menunjukkan bukti kejahatan Zhou Dashong akan menerima 1 juta per orang. Ya Tuhan. Yang bersaksi akan mendapatkan 1 juta per orang. Ya Tuhan. Memberikan uang sebanyak itu. Gadis ini pasti sudah gila. Aku hanya melihat Zhou Dashong menindas orang. Apakah itu dihitung? Direktur Lin, terlepas dari hasil akhir Direktur Zhou, selama aku angkat bicara, kau akan memberiku uang ini, kan? Tentu saja. Kau sudah gila. Anakku perlu menikah. Dia perlu membeli rumah dan mobil. Uang ini cukup bahkan jika pada akhirnya manajer umum Zhou baik-baik saja. Kau bisa membunuhku. Hidupku ini, jika bisa ditukar dengan kebahagiaan masa depan anakku, itu sepadan. Maka aku bisa menjadi saksi. Aku juga bisa bersaksi. Aku akan bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Kalian semua diam. Lin Shi. Sejak kau masuk ke pintu ini kau mulai terus-menerus mempertanyakanku, menghakimiku. Apa hakmu melakukan itu? Kau pikir kau siapa? Kau mempertanyakan dan menghakimiku. Dan kalian semua yang memberikan kesaksian, kalian pikir kalian tidak memihak dan tulus. Apakah kalian bersaksi untuk melawanku? Kalian melakukan ini demi uang. Melakukan sumpah palsu itu ilegal. Apakah kau pikir penduduk desa perlu mengambil risiko ini? Baiklah. Kalau begitu aku ingin dengar. The film was Tuduhan apa translated yang bisa and kau berikan narrated padaku? by M-Media. Aku akan bersaksi. Dulu kau merampas tanah keluarga Lale, aku ada di sana. Dan beberapa hari lalu, kau merampas rumah keluarga mereka lagi. Dan mendorong Lin Qiang hingga tewas. Semua ini, kami semua melihatnya. Kami juga melihatnya. Melihatnya. Benar. Semua orang biasanya takut padamu dan tidak berani angkat bicara. Itu tidak berarti kau tidak melakukan hal-hal ini. Benar begitu bukan semuanya? Ya. Ya. Aku juga bersaksi. Dulu penyakit ruam merah dibawa kembali ke desa oleh Zhou Jian. Aku melihatnya saat dia melarikan diri dari desa. Kalian semua melihatnya bukan? Semua orang tidak lagi takut padanya. Aku memohon pada kalian semua, katakan yang sebenarnya. Mari kita bawa sampah ini ke pengadilan. Zizi. Kau datang di saat yang tepat. Perhitungan baru tadi malam. Dan perhitungan lama 10 tahun lalu. Mari kita selesaikan bersama. Direktur Lin, tolong jangan emosional. Apa yang baru saja kau katakan? Sebenarnya aku sudah berada di dekat sini, mengamati dan mendengarkan. Baru setelah semua orang keluar untuk bersaksi aku menyadari ada masalah. Masalah apa? Menurut apa yang kau katakan, kecuali 10 tahun lalu, saat kau lari dari rumah, sisanya, semua urusan keluargamu. Kau tidak mengalaminya secara pribadi. Kalau begitu korbannya adalah Bibi, lalu kenapa tidak membiarkan Bibi keluar dan bicara? Ibu katakan padanya. Apakah yang kukatakan benar atau tidak? Itu pasti hasil tes DNA. Tidak mungkin. Jici sama sekali tidak boleh tahu.
Ibu, katakan sesuatu. Jisi, ibu minta maaf. Ibu demi ayah dan dirimu sendiri. Ibu tidak bisa mengatakannya. Ibu minta maaf. Ibu meminta maaf kepada semuanya. Jisi, dia tidak tahu detailnya dengan baik. Apa yang dia katakan sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan orang lain. Apa maksudmu dia tidak tahu detailnya? Ibu, apa maksud ibu? Apa maksudnya? Ibumu akan menikah denganku. Jika kau menuduh ayahmu sendiri, apakah ibumu akan setuju? Mustahil. Kau tidak percaya. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Ibu, apakah yang dia katakan benar? Ibu, menyingkirlah dari jalanku. Lily, kau bicara. Apakah kau berselingkuh dengan Xiao Dashuang selama ini? Kematian Lin Qiang. Apakah itu Lale dan Xiao Dashuang yang merencanakannya? Kita semua berdiri sekarang untuk bersaksi melawan Xiao Dashuang. Dan sekarang kau berkhianat. Orang hina. Mati kau. Hajar dia sampai mati. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Ibu, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah ibu yakin bahwa ibu ingin menikahi orang yang membunuh ayahku dan saudaraku? Jici, ibu tidak punya pilihan lain. Benar. Mengapa? Ibu, mengapa? Mengapa? Karena ibumu, dari awal sampai akhir, hanya mencintaiku. Lalu, apakah ibu pantas untuk ayahku? Sepertinya Lily benar-benar terlibat dengan Xiao Dashuang. Lin Shi, mungkinkah? Lin Jai bukan putri Xiao Dashuang. Dan Lali. Diam kalian semua. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Jici, jangan dengarkan mereka. Ibu bukan ibuku lagi. Pergi-pergi. Zizi, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Ibumu bekerja tanpa lelah untuk membesarkanmu. Sekarang, dia akhirnya bisa mengejar kebahagiaannya sendiri. Sebagai seorang anak, bukankah seharusnya kau mendoakannya? Diam. Anak durhaka. Jici, ibu memohon padamu. Tolong segera kembali ke Jingdu. Jangan khawatirkan urusan ibu lagi. Ibu, jika aku membuat ibu memilih satu, memilih antara dia dan aku, siapa yang akan ibu pilih? Lin Shi, jangan tidak tahu berterima kasih. Jici, jangan sentuh aku. Aku bilang, jika aku membuat ibu memilih antara dia dan aku, siapa yang akan ibu pilih? Lin Shi, aku sudah bersikap baik padamu. Kau tidak tahu berterima kasih. Ibumu tentu saja akan memilihku. Ibu katakan sesuatu. The film was translated Ibu katakan and sesuatu. narrated by M Media. Katakan sesuatu, siapa yang ibu pilih? Kau tahu dengan siapa? Kau bicara. Aku adalah. Ibu memilih. Ibu memilih. Xiao Dashuang. Lali. Kau benar-benar bingung. Baiklah. Karena ibu telah membuat pilihan ini, maka aku tidak lagi memiliki ibu seperti ibu. Jici. Jici, kau adalah putri ibu. Kau akan selalu menjadi putri ibu. Tapi aku tidak memiliki ibu seperti ibu. 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 Ibu cepat bangun. Saudara dan ayahku sudah tiada. Aku hanya punya ibu. Ibu. Semua yang kukatakan tadi karena amarah. Ibu akan selalu menjadi ibuku. Kau adalah putri Liu dan Lin Qiang. Ibu mengenalku.
Ayahmu tidak sehat. Dia datang padaku setiap tahun untuk pemeriksaan dan membeli obat. Setiap kali dia datang ke rumah sakit, dia membawa tumpukan selebaran orang hilang. Mereka mencarimu selama 10 tahun, hanya untuk menemukanmu. Ayahmu bahkan tidak mau dirawat di rumah sakit. Jika dia mau dirawat di rumah sakit, dia pasti tidak akan meninggal. Sekarang ayahmu sudah tiada. Tolong bersikaplah lebih baik pada ibumu mulai sekarang. Ibu. Ini semua salahku. Seandainya dulu, aku tidak keras kepala. Ayah tidak akan meninggal. Aku minta maaf. Jici. Ibu-ibu sudah sadar. Kemarilah. Jici. Jangan menangis. Bagaimana mungkin kematian ayahmu bisa menjadi kesalahanmu? Dokter sudah menceritakan semuanya padaku. Aku sudah tahu semuanya sekarang. Itu bukan salahmu. Ini adalah sesuatu yang ayahmu dan ibu lakukan dengan sukarela. Selama kau hidup dengan baik, ayahmu dan ibu akan merasa sangat puas. Ibu, jika ayahmu tahu ini, dia pasti akan sangat bahagia juga. Tapi, aku tidak ingin kehilangan ibu. Ibu juga tidak ingin kehilanganmu. Ibu, katakan yang sebenarnya. Mengapa ibu setuju untuk menikahi Zhou Dashong? Apakah dia mengancam ibu? Jici, tolong berhenti bertanya. Ibu harus percaya padaku. Aku bisa menangani apapun. Ini? Lily, kau baik-baik saja. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Dia bilang dia adalah ayahmu. Kami tidak berani menghentikannya. Ayahku sudah meninggal. Usir mereka. Zizi, kau belum tidur selama sehari semalam. Kau bekerja sangat keras. Kenapa kau tidak kembali dan beristirahat? Kami tidak butuh kalian di sini. Apa yang kalian tunggu? Usir mereka. Bibi, Zizi belum tidur selama sehari semalam. Dia sangat kelelahan. Kau tidak ingin dia pingsan bukan? Biarkan aku dan ayahku saja yang menemanimu lebih lama. Apa yang kalian tunggu? Usir mereka. Jici. Ibu ada apa? Mengapa kau tidak kembali dan istirahat sebentar? Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kami akan menjaga ibumu dengan baik. Jadilah anak baik, Jici. Kau kembali duluan. Jika kau tetap seperti ini, ibu juga akan mengkhawatirkanmu. Ibu, The film was sebenarnya apa yang terjadi translated dengan and ibu? narrated Mengapa by ibu tiba-tiba Amelia. jadi seperti ini? Ibu. Kalau begitu ibu istirahatlah. Jaga ibuku. Ya, Halo Xiao Liu. Periksa untukku. Apa yang dilakukan ayah dan anak Zhou akhir-akhir ini? sial. Linshi gadis terkutuk itu. Dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Sudah kuduga, bahkan benih terbaik di tangan Lin Qian berakhir sia-sia. Ayah, apa maksud ayah dengan itu? Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu bahwa Linshi gadis terkutuk itu akan memberi kita 10 juta. Dan itu sudah cukup. Ayah, aku benar-benar sedikit bingung. Ayah bilang jika ayah menikahi Lily, ayah hanya bisa mendapatkan 10 juta. Tapi jika ayah mengakui Linshi, bukankah semua uangnya akan menjadi milik kita? Tentu saja tidak. Linshi gadis terkutuk itu, bukankah kau tahu sifatnya? Bahkan jika kita menyodorkan tes paternitas tepat di depan wajahnya, dia tetap tidak akan mengakuiku. Itu benar. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa membiarkan Linshi ikan besar itu lolos begitu saja. Panggangan sudah disiapkan. Api arang sudah menyala. Tinggal menaruh dagingnya di atas rak dan memanggangnya. Pergi kirim undangan ke semua orang di desa.
Aku akan menikahi Lily. Pada hari ketujuh, setelah kematian Lin Qiang. Untuk orang-orang yang bersaksi melawanmu, jangan kirimkan undangan pada mereka. Kita harus membiarkan semua orang di desa tahu bahwa Lin Shi gadis terkutuk itu menginvestasikan 10 juta di pabrik pati kita. Jika itu terjadi Lin Shi, dia tidak akan menjadi gila kan? Dia tidak hanya akan menjadi gila. Beberapa orang akan menjadi lebih gila darinya. Keluar kau. Keluar kalian. Lily kau wanita jalan. Cepat keluar. Lali, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Lily, apakah kau pantas? Bagi mendiang Lin Qiang dan Lin Xia, apakah kau pantas? Bagi kami penduduk desa yang membantumu. Keluar kau. Keluar. Keluar. Pergi dari desa Xiaoying. Di mana putrimu Lin Jai? Bukankah dia bilang dia akan menutup pabrik pati itu? Kenapa sekarang dia malah menginvestasikan 10 juta lagi ke pabrik pati? Kalian pasti sudah bersekongkol untuk menipu kami kan? Kau ingin menyingkirkan semua orang di desa Xiaoying yang tidak puas denganmu. Bukan begitu? Tepat sekali. Tepat sekali. Semuanya harap tenang. Tenang apanya? Kau pembohong. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Dazhong mengirim undangan kepada penduduk desa, mengatakan dia akan mengadakan pernikahan denganmu, tepat pada hari ketujuh setelah kematian Lin Qiang. Tidakkah kau tahu soal ini? Aku tahu, ini benar-benar berdosa. Lali, bagaimana bisa kau The film was menjadi seperti ini? translated and Lin Xie menginvestasikan narrated by 10 juta di pabrik pate milik Xiao Dashon. Apa kau tahu tentang ini? Aku tahu. Kau tahu? Baiklah. Mereka berdua ibu dan anak memperlakukan kita semua seperti monyet. Di mana Lin Xie keluar sekarang? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Jai. Akulah yang menyuruhnya melakukan semuanya. Saya mohon pada kalian tolong jangan persulit Lin Jai. Maafkan saya. Presiden, Xiao Dazhong belum meninggalkan desa. Selama hampir sebulan, Xiao Jian juga berada di pabrik pati sepanjang waktu. Namun pada hari Anda kembali ke desa, Xiao Jian pergi ke rumah sakit dan tempat percetakan. Mengapa dia pergi ke rumah sakit dan tempat percetakan? Kedua tempat itu sama sekali tidak berhubungan. Informasi rumah sakit tidak dapat diungkapkan. Pemilik percetakan mengatakan bahwa dia pergi ke percetakan dan mencetak beberapa foto. Foto macam apa? Pemilik percetakan mengatakan, Xiao Jian tidak mengizinkannya melihat foto-foto itu. Setelah mencetak foto-foto tersebut, Bisakah foto-foto itu dipulihkan? dia menghapus semuanya. Ya, tapi kita harus mengirim komputer itu kembali ke Jingdu, lalu meminta departemen teknis untuk memulihkannya sesegera mungkin. Baiklah. Halo. Apel. Oke, kami akan segera kembali. Apa yang terjadi? Rumahmu telah dikepung oleh penduduk desa. Ibu, Di mana putrimu Lin Xie? Suruh dia keluar sekarang. saya mohon pada kalian semua, tolong jangan persulit Jisiku. Saya mohon pada kalian semua. Kalian berdua ibu dan anak, tidak ada yang bisa lolos. Semuanya, tangkap dia dan tahan. Ayo. Berhenti di situ kalian semua. Ibu. Ibu, apakah ibu baik-baik saja, Jici? Apa yang kalian lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Tidakkah kau tahu sendiri? Gadis keluarga Lin. Dulu kau ingin menjatuhkan Xiao Dashong. Itulah sebabnya kami memilih untuk berdiri dan membantumu. Tapi kau tidak menjatuhkan Xiao Dashong. Sebaliknya kau menginvestasikan 10 juta di pabrik patinya. Katakan bagaimana kami mulai sekarang akan hidup di desa Xiaoying. Tepat sekali. Tepat sekali. Jangan khawatir semuanya. Selama aku di sini, Xiao Dashong itu pasti tidak akan bisa berkuasa di sini. Berhenti membual. Kalau menurutku, Xiao Dazhong sekarang sedang meminjam tangan orang lain. Ibumu akan menikah dengannya. Kau bahkan tidak punya hak untuk bicara. Jici, apa yang dia katakan masuk akal. Saat ini, kau tidak bisa melindungi siapapun. Jika kau benar-benar bisa mengalahkan Xiao Dashong itu, mungkinkah kau masih membiarkan ibumu menikahi Xiao Dashong tepat di hari ketujuh setelah kematian ayahmu? Apa? Ibu. Apakah yang dia katakan benar? Jici. Ibu telah menyakitimu. Ibu telah menyakiti sia-sia. Ibu lebih merasa bersalah pada ayahmu. Ibu, ramuan sihir macam apa yang Xiao Dashong tuangkan ke tenggorokan ibu, hingga membuat ibu begitu setia padanya? Jici pukul ibu. Ibu sangat buruk. Pukul ibu, pukul yang keras. Ibu, hari ketujuh adalah hari di mana arwah ayahku setelah meninggal pulang ke rumah untuk pertama kalinya. Apakah ibu akan membuatnya bahkan di sana tidak bisa beristirahat dengan tenang? Ibu juga tidak menginginkan ini. Jati Jici, seumur hidupmu kau harus selalu menjadi putri Mas Qiang.
Sampah Xiao Dazong itu. Agar tidak mengganggu warga desa. Mengandalkanmu, jangan berpikir bahwa hanya karena kau menikahi Xiao Dezhong, kau bisa hinggap di dahan dan menjadi burung phoenix. Aku beritahu kau, Xiao Dezhong menikahimu hanya karena Lin Shi. Jika bukan karena Lin Shi, kau bukan apa-apa selain sampah. Tepat sekali. Benar sekali. Itu benar Lalei. Apa yang dia katakan tidak masuk akal. Xiao Dazong itu, dia hanya memanfaatkanmu. Apa yang kau katakan, Xiao Dazong tidak akan mendengarkannya. Siapa bilang aku tidak akan mendengarkan Lily? Kau baik-baik saja, Lily. Lihat. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan dengan baik? Mengapa kalian harus menghalangi jalannya larut malam begini? Bukankah ini menindas seorang yatim piatu dan ibunya? Ini adalah... Xiao Dazong, kau tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di sini, karena kita sudah bermusuhan. Aku tidak takut padamu lagi. Aku tidak percaya, dengan begitu banyak orang yang menonton di sini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bidiwan, lihat apa yang kau katakan. Aku Xiao Dezhong, tentu saja bukan orang yang picik atau berpikiran sempit. Beberapa hari terakhir di rumah, aku telah merenung dalam-dalam. Aku berpikir, mengapa semua orang ingin melaporkanku? Apakah ada sesuatu yang belum kulakukan dengan cukup baik? Bagus. Ibu, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah ibu dan Xiao Dazong harus mengadakan pernikahan pada hari ke-7 setelah kematian ayahku? Kalau begitu kalian berdua bersiaplah dengan baik. Dan buatlah pesta yang meriah. Jiqi. Zizi, ingatlah untuk kembali lebih awal hari itu. Pernikahan ibumu tidak bisa berlangsung tanpamu. Kenapa kau menangis? Kita akan menikah dalam 2 hari. Berbahagialah. Bajingan sekali dia, aku menghina. Benar-benar tidak tahu malu. Aku benci. Aku menghina. Pergi. Kau bajingan tak tahu diri. Tunggu saja pembalasanku. Masih ada 2 hari tersisa. Apapun yang terjadi, carikan aku bukti kejahatan Xiao Dazong. Aku ingin mengubah pernikahannya menjadi pemakaman. Direktur, lalu bagaimana dengan ibumu? Ada yang aneh dengan masalah ini. Aku mengenal ibuku. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan mau menikah dengan Xiao Dazong. Satu-satunya hal yang bisa mengancam ibuku adalah aku. Foto-foto Nyonya Xiao itu, bagaimana pemulihannya? Semuanya sudah dipulihkan. Departemen teknis sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Cepatlah. Ya. Ayah, jika kita menekan Lin Shi seperti ini, bukankah Lin Shi akan menjadi putus asa dan mengamuk, membuat keributan di pesta pernikahan? Membuat keributan, dia pasti akan membuat keributan. Bahkan jika dia tidak membuat keributan, kita harus membiarkannya membuat keributan. Semakin besar keributan yang dia buat, semakin banyak daya tawar yang kita miliki. Lily akan lebih patut. Kenapa aku tidak memikirkannya? Setelah pernikahan, berikan ini pada Lily. Kita harus memberinya sedikit keuntungan. Jika tidak, dia akan sulit dikendalikan. Lagi pula Lin Shi adalah anakmu. Masalah ini sudah ditetapkan. Foto-foto dan laporan penilaian ini tidak lagi diperlukan. Tentu saja, mengingat kepribadian gadis kecil Lin Shi itu, dia pasti tidak akan mengakuiku. Oleh karena itu, aku harus pada hari pernikahan mengukuhkan identitasku sebagai ayahnya. Saat opini publik menekannya, dia harus tunduk suka atau tidak. Sekarang, kita hanya menunggu hari pernikahan. Ayah benar-benar kejam. Siapa? Kucing liar dari desa. Ayo masuk.
Makan memang tidak bisa mengubah belangnya. Xiao Dasong. Karena kau memperlakukan ibu dan anak kami seperti ini. Jangan salahkan aku jika aku kejam dan tak kenal ampun. Rahasia ini tidak boleh ada lagi di dunia ini. Mas Qiang. Pada hari ketujuh kematianmu, jangan lupa datang menjemputku. Kau tidak akan menyalahkanku kan? Aku juga tidak ingin meninggalkan Jici sendirian. Mereka memaksaku melakukan ini. Selamat, Terima kasih, terima kasih. Silakan masuk. selamat. Silakan masuk. Kau makan ini di hari yang begitu besar. Aku hanya khawatir. Aku tidak akan punya tenaga nanti. Omong kosong. Selamat Direktur Show. Selamat. Terima kasih, terima kasih. Silakan masuk. Ibu, kau sudah sampai. Jin Qiang. Kal. Kakak ipar. Ibu, Jin Qiang. Tahu, kau akhirnya sadar juga. Lihat Dashong, dari sisi mana? Dia tidak lebih baik dari si lumpuh yang sudah mati itu. Dia bisa menghasilkan uang. Dan dia tahu cara menangani berbagai hal. Tepat sekali, Kal. Jika kau menikah dengan kakak ipar lebih awal, bukankah kita akan menikmati kebahagiaan lebih cepat? Ibu, bukankah aku juga menyesal? Itulah sebabnya aku terburu-buru menikah sekarang. Baiklah, mari berhenti membicarakannya. Ibu, ada banyak orang di sini hari ini. Cepatlah masuk, cari tempat untuk duduk dan istirahat dulu. Ibu silakan duduk dulu. Terima kasih, terima kasih. Silakan masuk, silakan masuk. Mengapa kau begitu bahagia hari ini? Di hari yang bahagia ini, bukankah seharusnya ibu bahagia? Apakah kau menyarankan? Kau ingin melihat ibu bermuka masam? Hari ini adalah hari ketujuh kematian Lin Qiang. Tidakkah seharusnya kau memasang wajah sedih? Bibilu ini, orang mati tidak bisa hidup kembali. Adapun yang hidup, mereka harus melihat ke depan bukan? Aku muak. Benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, ayo kita masuk juga. Apakah semua bukti sudah siap? Jangan khawatir Direktur, kali ini kita harus memastikan Xu Dashon masuk penjara. Ayo pergi, ya. Makanlah yang banyak dan selamat menikmati. Silakan. Kalian berdua akan membawa rahasia ini dan menghilang bersama. Zhao Jian, masuklah sebentar. Ibu memanggilku. Cepat lihat kompor gas ini. Apakah ada kebocoran gas? Aku tidak tahu cara memperbaikinya. Oke, biar kulihat. Sepertinya ada kebocoran gas. Sepertinya seseorang menggunakan air untuk memadamkannya. Untungnya aku baru saja makan sepotong roti. Di mana Lin Shi? Mengapa dia belum sampai? Bagaimana kita bisa lanjut jika dia tidak datang? Dia adalah tokoh utama hari ini. Jangan menunggunya. Waktu baik akan segera berlalu. Mengapa kau begitu? Bersemangat untuk masuk ke kamar pengantin. Aku sudah mengatakannya, apa kau percaya padaku? Setelah pernikahan selesai, aku akan melayanimu dengan baik. Baiklah, semuanya tenang. Sekarang, upacara pernikahan kita resmi dimulai. Xu Dashon,
Apakah kau menerima Lily sebagai istrimu? Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam kemiskinan maupun kekayaan, tidak akan pernah meninggalkan atau menelantarkan, tetap bersama seumur hidup. Aku setuju. Lily, apakah kau menerima Xiu Desong sebagai suamimu? Dia tidak mau. Dia datang. Lin Shi, apa yang sedang kau coba lakukan? Jici, hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian ayahmu. Seharusnya kau tetap di rumah. Mengapa kau lari ke sini? Ibu. Aku membawa ayah dan adik untuk menjemput ibu pulang. Jangan konyol. Ini akan menjadi rumahku mulai sekarang. Ibu jangan khawatir. Aku datang ke sini hari ini justru untuk membuat Xiu Dasong menghadapi hukum. Mulai sekarang, ibu tidak perlu takut lagi pada ancamannya. Lelucon macam apa ini, Lin Shi? Kau tahu siapa aku? Aku adalah... Aku akan mengatakannya lagi. Dia tidak mengancamku. Cepat pergi. Apakah kau mencoba merusak pernikahanku? Apakah kau mencoba membuat semua orang ini menyaksikan penghinaanku? Ibu, apa yang ibu katakan? Jici, ibu minta maaf. Ibu juga tidak ingin hal-hal menjadi seperti ini. Hanya 3 menit. Setelah 3 menit lagi, semua ini akan berakhir. Lin Shi, gadis sialan. Pergi 10 tahun, meninggalkan keluarga tanpa peduli. Dan sekarang kau kembali dengan uang. Bukan hanya tidak menghormati orang tua. Sekarang kau ingin menghancurkan kebahagiaan ibumu seumur hidup. Kau anak yang tak tahu berterima kasih. Aku akan mengurus ibuku sendiri. Aku tidak butuh kau di sini untuk mendiktaku. Tahu, Kau yang mengurusnya. Ibumu dan Xiu Dashon itu adalah kasih sayang timbal balik, kekasih masa kecil. Sekarang mereka akhirnya berhasil bersama. Mengapa kau membuat masalah di sini? Kalian anggota keluarga Lin. Mengapa kalian semua begitu egois? Liu, keluarkan dokumennya. Ya, Apakah kau masih ingat apa yang sebelumnya aku janjikan pada semua orang? Selama aku kembali ke desa Xiaoying, aku pasti akan menjatuhkan Xiu Dashong. Di dalam tas ini adalah bukti kejahatannya. Selama bertahun-tahun ini, hari ini, aku harus membawanya ke pengadilan. Kau, lihatlah baik-baik kejahatan yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun. hal-hal yang kulakukan selama bertahun-tahun sangat rahasia. Aku tidak percaya. Kau bisa menemukannya. Ini. Bagaimana ini mungkin? The film was Jika kau tidak ingin orang lain tahu, seharusnya kau tidak melakukannya sejak awal. Xiu Dashong, apakah kau akan menyerahkan diri? Atau aku yang harus menangkapmu? Kau ingin menangkapku. Berdasarkan bukti palsu ini, Lin Shi, aku beritahu kau. Ini adalah tindakan yang sangat durhaka. Aku adalah ayahmu. Xiu Dashong, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan pernah mengakui kau, ayahku. Hanyalah Lin Qiang. Karena aku di sini hari ini, pernikahanmu dengan ibuku tidak akan terjadi dan kau tidak akan menjadi ayah tiriku. Lily, putrimu, mencoba menggunakan bukti palsu ini untuk menangkap ayahnya. Tidakkah kau akan menghentikannya? Lin Shi, karena kau ingin bermain-main, maka aku tidak terburu-buru untuk bicara. Hari ini, biarkan aku bermain denganmu. Entah itu direkayasa atau tidak, kita akan tahu setelah sampai di kantor polisi. Lily, Lin Shi adalah putrimu. Kau pasti tidak ingin rahasia latar belakangnya diketahui oleh semua penduduk desa, bukan? Benar. Dia adalah putriku. Adakah ibu yang tidak menyayangi putrinya? Sepertinya Direktur Zhou tidak ingin pergi sendiri. Kalau begitu mari kita bantu dia. Ayo. Lily, Ibu. Apa yang ibu lakukan? Lin Jie berhenti di situ. Lepaskan. Ibu. Tenanglah. Letakkan pisaunya dulu. Oke, kalau begitu berjanjilah padaku. Kau tidak akan menangkap Xiu Dashong. Dosanya sangat berat. Aku harus menggunakan senjata hukum untuk menghukumnya. Sekalipun kita menggunakan hukum, itu tidak bisa hari ini. Kenapa? Karena hari ini adalah pernikahanku.
Ayah? Apakah ayah mendengar apa yang ibu katakan? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Apapun yang putrimu lakukan, ayah akan memaafkanku, bukan? Waktu hampir habis. Aku akan bertanya sekali lagi. Pilih antara aku atau Zhou Dashong. Siapa yang ayah pilih? Anak durhaka. Beraninya kau menekan ibumu. Jika ayah memilihnya, kita akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Aku tidak akan pernah mengganggunya lagi di masa depan. Tapi jika ayah masih menginginkanku sebagai putri ayah, kita akan pulang. Zhou Dashong ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Buat pilihanmu. JC, ibu minta maaf. Pernikahan hari ini, aku bertekad untuk melanjutkannya. Tolong kepala desa tulis surat pemutusan hubungan. Ibu. Jika ibu tidak lagi menginginkanku sebagai putri ibu, maka ini terakhir kalinya aku memanggil ibu. Jici, ini semua salah ibu karena tidak becus. Ibu membiarkanmu menderita. Kau harus hidup dengan baik di masa depan. Tanda tangani ini. Surat pemutusan hubungan. The film was translated and narrated by M Media. Aku bersujud untuk berterima kasih pada ibu. Jici. Lali ini, dia benar-benar sudah keterlaluan. Di hari ke-7 setelah kematian suaminya, malah menikahi orang lain, dan bahkan menelantarkan putrinya sendiri. Dia benar-benar pantas mati. Dia benar-benar pantas mati. Waktu hampir habis sekarang. Zhou Dashong, kau membuatku kehilangan putriku. Apakah kau puas sekarang? Apa maksudmu dengan ini? Kau juga akan segera kehilangan putramu. Apel. Kemana kau membawa Xiao Jian? Apa yang kau lakukan padanya? Jika kau pergi ke sana sekarang, aku tidak tahu apakah masih sempat. Direktur, ini adalah villa yang dipulihkan dari komputer Xiao Jian dan sebuah surat yang ditemukan di rumahmu. Jici, ibu akan menjadi ibumu lagi di kehidupan selanjutnya. Ibu harap kau tidak membenci ibu. 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 Ibu, kenapa ibu begitu bodoh? Untuk melindungiku, ibu mempertaruhkan nyawa ibu sendiri. Tidak bodoh. Aku melihat foto-foto itu. Aku
Foto. Ibu. Jangan khawatir. Bahkan jika foto-foto itu bocor, itu tidak akan menyakitiku. Putrimu sekarang sangat mampu. Aku tak akan memberi siapapun kesempatan menyakitiku. Xiao Dazhong dan Zhou Jian. Di mana mereka? Apakah mereka mati? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Direktur Xiao Dezong dan Xiao Jian, keduanya hanya mengalami luka ringan dan baik-baik saja. Mereka sedang menunggu di luar bangsal sekarang, berharap bisa menemui Anda. Biarkan mereka masuk. Baiklah, masuklah. Tidak apa-apa. Kalian ternyata tidak mati. Ibu melihat aku tidak mati. Apakah ibu sangat terkejut? Siapa ibumu? Aku menikahi ibumu. Apa salahnya putraku memanggilnya ibu? Cukup, aku datang ke sini hari ini. Bukan untuk membuang kata-kata denganmu. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Bicara tentang kesepakatan denganku. Apakah kau layak? Xiao Dazhong, tunggu sampai aku selesai mengurus masalah ibuku. Baru, aku akan datang dan menanganimu. Ibumu pertama-tama melumpuhkan putraku. Lalu mencoba meledakkan kami dengan tabung gas. The film was translated and Tapi sayangnya, narrated by M Media. Putraku dan aku terlalu beruntung untuk mati. Tapi apa yang dilakukan ibumu adalah pembunuhan berencana. Jika kami melaporkan ini ke polisi, ibumu hanya punya satu jalan, yaitu masuk penjara. Tidakkah kau ingin menyelamatkannya? Ibu. Jici. Jangan berurusan dengan orang kejam tanpa hati itu. Aku bersedia menyerahkan diri. Pembunuhan berencana. Siapa yang bisa membuktikannya? Kau? Atau kau? Apakah kau punya bukti? Tentu saja kami terkejut. Ibu, apakah ini terlihat familiar? Sidik jarimu ada di sini. Dan noda darahku. Jika ini diserahkan ke polisi, bukankah semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya? Tidak ada yang perlu dikatakan. Jangan berpikir untuk menggunakanku. Untuk mengancam putriku. Ibu bahkan tidak takut mati. Apalagi yang harus ibu takutkan? Ibu-ibu benar-benar kejam. Jisi tidak punya ayah lagi. Sekarang bayangkan dia, memiliki ibu yang juga mendekam di penjara. Apa yang ibu harapkan akan dia lakukan? Sebenarnya, menyelamatkan ibumu sangat sederhana. Cukup kembalikan bukti kriminalku kepadaku. Dan berikan aku jumlah ini. Selama kau melakukan itu, kita akan tetap menjadi keluarga. Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena tugas lebih penting daripada keluarga. 20 juta. 200 juta. Xiao Dazhong. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku membenci. Jici, jangan setujui permintaannya. Ibu melakukan kesalahan. Dan ibu harus dihukum. Ibu aku sudah kehilangan ayah. Aku tidak bisa kehilangan ibu juga. Percayalah padaku, aku bisa melindungimu. Aku bisa memberimu uang itu. Tapi kau, Xiao Dazhong, melakukan kejahatan demi kekayaan bertahun-tahun. Kau berkuasa di desa Xiaoying. Ini bukan hanya demi keluarga kita, namun demi seluruh desa Xiaoying. Kau harus dihukum. Maka sebaiknya kau berpikir jernih. Jika aku masuk penjara, ibumu akan masuk untuk menemaniku. Meskipun ibuku melakukan pembunuhan berencana, ada alasan di balik kejadian itu. Lagi pula itu tidak menyebabkan konsekuensi serius apapun. Tapi kau, Xiao Dazhong, berapa banyak nyawa yang harus kau pertanggungjawabkan? Bisakah kau melunasi utang itu? Kata-kata baik tidak bisa membujuk jiwa yang terkutuk. Lily, rahasia yang kau sumpah untuk lindungi dengan nyawamu itu, apakah kau menyerah untuk melindunginya? Jika kau berhenti melindunginya, maka aku tidak akan membantumu menyembunyikannya lagi. Aku sudah tahu tentang foto itu. Berhenti menggunakan ini untuk mengancam ibuku. Foto itu naif. Lily, aku memberimu 3 detik. Berpikirlah dengan hati-hati. 1. Xiao Dazhong, keluar. Ibu tenanglah, tenang. Ibu baru saja sadar, jangan terlalu gelisah. Asisten Liu, bawa mereka keluar dari sini. Ya, penjaga bawa mereka pergi. Linshi, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku beritahu kau.
Aku adalah ayahmu. Ayah kandungmu. Maafkan aku Mas Qiang. Jici, ibu tetap tidak bisa menjaga rahasia ini. Ibu. Lin Shi, kau berani memperlakukanku seperti ini. Aku beritahu kau, aku adalah ayahmu. Ayah kandungmu. Asisten Liu. 25 tahun yang lalu, Zhou Dasong dan ibuku. Apa yang terjadi? Lakukan secara diam-diam. Baik. Ambil selai rambutnya. Aku ingin melakukan tes paternitas dengannya. Ya, Direktur. Jici. Ibu. Ibu-ibu sudah sadar. Jici. Rahasia yang mati-matian ibu coba jaga. Tapi ibu tetap tidak bisa menjaganya. Ibu tidak kompeten. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu mengecewakanmu. Ibu minta maaf pada Mas Qiang. Ini semua salah ibu. Ibu berhenti menyakiti diri sendiri. Aku mohon. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah aku benar-benar putri kandung ayah? Jici, kau akan selalu menjadi anak ayahmu. Lalu, mengapa Zhou Dashong mengatakan bahwa dia adalah ayah kandungku? Ibu, apakah ibu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku. Direktur, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nenekmu berteriak bahwa dia ingin bunuh diri. Masalah apa lagi yang dia buat sekarang? Apakah ibu baik-baik saja? Dia baik-baik saja, tapi dia terus berteriak bahwa dia tidak punya muka lagi untuk hidup. Dia juga mengatakan bahwa nyonya menggoda Zhou Dashong dan bahkan melakukan hubungan dengannya. Dia bilang putrinya mendorong ibunya sampai mati, menarik kerumunan penduduk desa. Ibu dia. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Jelas tidak seperti itu, wanita tua itu. Cepat hentikan dia. Jangan biarkan dia bicara omong kosong. Direktur, mengapa Anda tidak pergi ke sana sendiri? Dia membuat keributan tentang kematian. Saya takut jika kita menggunakan kekerasan, itu mungkin menyebabkan kematian. Aku juga akan pergi. Aku tidak punya muka lagi untuk hidup. Putriku Leli telah dirusak reputasinya. Sebagai ibunya, aku tidak bisa hidup lagi. Aku akan membenturkan kepalaku di sini dan mati, mengakhiri segalanya. Lili ada di sini. Ibu, apa yang ibu ributkan? Beraninya kau bicara, jika bukan karena hal-hal kotor yang kau lakukan saat itu. Apakah ibumu perlu ribut soal kematian? Bagaimana mungkin aku melahirkan putri sepertimu? Kau bertunangan dengan Lin Qiang, tapi kau malah pergi menggoda Direktur Zhou. Direktur Zhou itu orang baik dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Tapi kau masih saja agresif, dan kau bahkan memasukkan bukti, mengirim seseorang ke penjara. Aku tidak punya putri sepertimu. Sungguh musibah keluarga, sungguh musibah keluarga. Bukan begitu kejadiannya. Bagaimana ibu bisa memutarbalikkan fakta seperti itu? Ibu, aku putrimu. Bagaimana ibu bisa membicarakanku seperti itu? Tidak, beraninya kau membantah ibu. Apakah mudah bagi ibu membesarkanmu sampai sebesar ini? Sudah cukup kau membuat masalah. Chen Aidi bicara. Berapa keuntungan yang kau terima dari Zhou Dashong? Lakukan seperti kataku. Aku akan memberimu 20 juta. Ditambah lagi putramu Li Jinqian akan dipromosikan menjadi kepala bagian di pabrik pati. Direktur Zhou, apakah kau menepati janjimu? Tentu saja. Kalau begitu aku ingin 50 juta. Sepakat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Chi, kau benar-benar memfitnah Direktur Zhou. Orang sering bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kau memang sama saja dengan ibumu. Tercela. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi tentang ibuku, aku tidak akan peduli jika kau benar-benar mati. Lin Shi, kau berani membantah nenekmu. Li Jinqiang, selama bertahun-tahun, demi ibuku, aku sudah cukup memberimu rasa hormat. Chen Aidi sudah tidak baik padaku sejak aku kecil. Mengenai ibuku, dia lebih memprioritaskan anak laki-laki, bahkan tak 1/1000 lebih baik padamu. Dia memukul atau mengutuk ibuku setelah aku kabur dari rumah. Orang tuaku datang ke pintumu meminta bantuan, tapi kau justru menutup pintu bagi mereka. Apa kau pikir aku tidak tahu semua ini? Itu karena kami takut. Takut. Khawatir, Zhou Dashong akan membuat masalah. Semua orang bilang kasih sayang ibu itu tak terbatas. Kau benar-benar pengecualian. Kau tidak pernah peduli pada ibuku saat dia kecil.
Mengapa kau ingin peduli sekarang? Jika Xiao Daxiong itu benar-benar melakukan hal ini, mengapa kau tidak mengatakan apapun sebelumnya? Benar sekali, Bibi. Mengapa kau membuat keributan sekarang? Itu karena aku baru tahu masalah ini. Baiklah, kau sendiri yang bilang baru saja tahu. Lalu, siapa yang memberitahumu? Biasanya masalah pribadi seperti ini. Hanya orang yang terlibat yang tahu dengan jelas, bukan? Ibuku baru saja sadar dari koma di rumah sakit. Maka hanya ada satu jawaban. Xiao Daxiong yang memberitahumu. Apakah dia juga memberitahumu untuk memfitnah ibuku dan membantunya mengambil bukti itu? Kau. Benar, aku memang bertemu Direktur Show. Tapi karena kau, Lely, pelin-pelan dan tidak konsisten. Dulu kau bertunangan dengan Lin Qiang. Tapi memanfaatkan Direktur Show yang sedang mabuk, kau merayunya. Setelah menikah dengan Lin Qiang kau masih tidak jujur. Ibu? Apa yang ibu bicarakan? Aku Lali. Aku putrimu. Ibu adalah ibuku. Bagaimana ibu bisa memfitnahku seperti ini? Aku tidak punya anak sepertimu. Lin Qiang ini sudah mati, dan kau akan menikah lagi dengan Direktur Show. Sekarang, setelah kau melihat putrimu kembali, kau bisa hidup enak. Kau ingin menendang Direktur Show keluar. Kau bahkan memasukkan bukti untuk menfitnah Direktur Show. Lely, aku tidak mau lagi menutupi hal-hal ini untukmu. Ibu jangan khawatir, kebohongan takkan jadi kebenaran. Chen ID, apa kau pikir hanya dengan mulutmu kau bisa memutarbalikkan kebenaran masalah ini? Bagaimana jika kau memasukkanku juga? Semua orang bilang, seorang ibu paling mengenal putrinya. Karena Chen ID sudah bicara soal ini, maka aku juga tidak perlu menyembunyikannya lagi. Xiao Daxiong, apa yang akan kau katakan? Karena masalah ini sudah diungkit hari ini, maka aku akan dengan benar mengklarifikasi kejadian tahun itu kepada semua orang. 25 tahun yang lalu, pabrik kita mengadakan acara kebersamaan. Saat itu, aku dengan baik hati mengantar Lily yang mabuk kembali ke asrama untuk beristirahat. Siapa sangka Lily dikuasai nafsu. Dia memanfaatkan kondisiku yang mabuk dan memaksaku untuk berhubungan badan. Dia adalah seorang wanita yang memaksakan hubungan padamu seorang pria. Memalukan sekali membicarakan ini. Tapi itulah kenyataannya. Xiao Daxiong, bagaimana kau bisa memutarbalikkan kebenaran? Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Chen ID yang datang belakangan melihat kejadian itu. Tapi karena semuanya sudah terjadi, apa yang harus terjadi sudah terjadi. Mengenai apa yang terjadi setelahnya, Chen ID pasti sudah memberitahu kalian semua. Kebenaran masalahnya sebenarnya seperti ini. Lali, apakah yang dia katakan itu benar? Laili bicara. Begitulah duduk perkaranya. Alasan aku datang hari ini adalah untuk mengambil kembali bukti palsu yang dia ambil sebelumnya. Lily, dia benar-benar gila. Pada hari pernikahan, dia mencoba membunuhku dan putraku. Dia melakukan pembunuhan untuk membungkam kami. Dia bukan manusia. Aku juga tidak perlu lagi menyembunyikan apapun untuknya. Apa? Laili ingin membunuh seseorang? Apakah Lily yang merencanakan ledakan itu? Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Gas milik orang lain bocor, dan dia menyalakan api di sana. Orang yang sangat kejam, dia bukan anakku. Mengenai aku dan Lily, aku memutuskan hubungan ibu anak. Xiao Daxiong, menyebarkan rumor ada harganya. Penjaga tangkap dia. Zizi, kenapa kau tak dengar dulu perkataan ibumu? Kau juga diam. Kau sama saja dengan ayahmu. Sangat munafik sampai membuatku muak. Aku munafik, kau yang berbagi darah. Yang sama denganku. Bukankah kau juga munafik? Apa maksudmu dengan itu? Cukup, aku juga sudah memikirkannya. Segala sesuatu harus ada kesimpulannya. Karena kalian semua ingin mendengarnya. Aku akan memberitahu kalian. Ibu, jika saat itu sesuatu benar-benar terjadi, Ibu bisa memberitahuku secara pribadi. Tidak perlu mengumbar luka untuk dilihat orang luar. Ibu percaya padaku. Aku bisa melindungimu. Jici, beberapa hal. Menceritakannya melalui mulut orang lain. Lebih baik jika aku menceritakannya sendiri. Saat itu, aku memang dengan Xiao Daxiong memiliki hubungan. Bagus kau mengakuinya. Tapi, dia memerkosaku. Apa? Pemerkosaan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Aku sedang mabuk saat itu. Xiao Daxiong yang membawaku kembali ke asrama. Dia memanfaatkan mabukku dan mengabaikan perlawananku. Lalu memerkosaku. Malam itu ibuku datang mencariku. Dia menyaksikan semuanya. Berhenti bicara omong kosong di sini, hari itu.
Kau jelas-jelas merayu Direktur Chu. Chen ID, apakah seperti itu perilaku seorang ibu? Kau membicarakan putrimu sendiri seperti itu. Kalau begitu, saat Lily menikah dengan Lin Qiang, dia sudah ternoda. Benar sekali. Lin Qiang begitu baik padanya. Aku tidak menyangka dia benar-benar dihianati. Mas Qiang, aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Ibu, aku ingin melapor ke polisi saat itu. Tapi ibu tidak mengizinkanku. Ibu menggunakan kejadian ini untuk membuat kesepakatan dengan Xiao Dasong. Ibu bilang, selama aku tidak melaporkannya ke polisi, Lai Jin Qiang bisa pergi. Bekerja di pabrik pati. Aku baru ingat. Itu benar. Lai Jin Qiang itu dulu, dia mulai bekerja di pabrik tepat setelah acara kebersamaan perusahaan. Jika begitu keadaannya, Chen ID ini benar-benar kejam. Menjadi begitu bias sampai sejauh ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tahu, akan kupukul kau sampai mati dasar wanita, tak tahu diri. Apa yang ibu lakukan? Jangan terburu-buru, biarkan aku selesai bicara. Malam aku menikah dengan Mas Qiang. Aku mendapati diriku hamil. Tapi dia hanyalah nyawa yang kecil. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Istri Lin Qiang ditiduri oleh pria lain. Dan putrinya juga anak orang lain. Itu terlalu tragis. Ibu. Jadi, aku adalah putri Zhou Dashong? Tidak. Kau adalah putri Mas Qiang. Kau akan selalu menjadi putri Mas Qiang. Jici, apa kau mengerti? Ibu, aku tidak peduli dengan hubungan darah. Aku juga tidak akan disandera oleh garis keturunan untuk melakukan hal-hal yang ilegal dan tidak bermoral. Lin Qiang akan selalu menjadi ayahku. Dan Lin Qiang adalah satu-satunya ayah yang kumiliki. Lalu bukankah Lin Shi, anak haram Xiao Dashong? Asal-usul seperti itu, bahkan jika kau punya lebih banyak uang, akan sulit untuk mengatur pernikahan nanti. Jici, ini semua salahku. Xiao Dashong, kau adalah orang yang seharusnya meminta maaf. Baiklah. Pertunjukan yang luar biasa. Tentang kasih sayang ibu dan anak. Teruslah mengarang cerita. Aku akan mengatakannya lagi. Kau adalah orang yang seharusnya meminta maaf. Lin Shi, beraninya kau bicara pada ayahmu seperti itu? Bagaimana jika kau adalah ayah kandungku? Bagaimana jika bukan? Lin Qiang adalah satu-satunya ayah kandung yang kumiliki. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi membesarkanku. Kau ini makhluk apa? Lin Shi, beraninya kau. Jangan lupa. Ibumu. Dia juga seorang kriminal. Aku tidak bisa hidup lagi. Anakku Lily tidak bermoral. Tidak tahu berterima kasih dan kejam. Dia masih seorang kriminal. Lily, aku mohon padamu, cepat berikan bukti itu kepada Direktur Chu. Kalian berdua akan menikah dengan bahagia. Bukankah ini akhir yang bahagia untuk semua orang? Sebenarnya keuntungan apa yang kau terima dari Zhou Dasong sampai kau mempertaruhkan nyawamu untuknya seperti ini? Katakan, mengapa kau masih bersikap tidak masuk akal dan sulit sekarang? Aku sudah lemah seumur hidupku. Hari ini aku akan bersikap tegas untuk sekali ini. Ibu, Xiao Dasong, kau bilang aku memaksamu. Tunjukkan buktinya padaku. Aku saksinya. Kau lihat itu, Lily, kau bilang aku memaksamu. Lalu apakah kau punya saksi? Aku. Mengapa tidak? Direktur, masalah dari masa lalu itu telah diselidiki secara menyeluruh. Masuklah. Keduanya adalah saksi mata dari masa lalu. Ini adalah tes paternitas. Tes DNA. Jisi kau, aku sudah lama curiga dengan asal-usulku. Jadi aku pergi dan melakukan tes paternitas. Tapi melihat situasi saat ini, hasilnya tidak lagi penting. Kalian berdua, Si monyet kurus, Zhao dan Naudai. beritahu kami apa yang kalian lihat dan dengar saat itu. Bukankah ini preman desa? Xiao dan Naudai. Dan bukan kan, yang satunya lagi si monyet kurus. Saat itu, si monyet kurus dan aku berencana pergi ke asrama untuk mencuri beberapa barang. Tapi kami tiba-tiba menemukan seseorang di dalam. Jadi kami berdua berjongkok di balik jendela dan mendengarkan. Kami mendengar di dalam suara Direktur Xiao dan Lily. Aku bisa membuktikan bahwa Direktur Xiao sedang memaksa Lily. Setelah beberapa saat, kami mendengar suara Chen ID. Kemudian, mereka mulai bertengkar. Kami ketakutan karena akan ketahuan dan pergi. Xiao Dasong, kau bajingan. Bibi Chen, Penjaga-penjaga. jangan panggil.
Mari kita bicarakan ini baik-baik. Bagaimana menurutmu kita menyelesaikan masalah ini? Itu tergantung pada ketulusanmu. Besok katakan pada Jin Qiang untuk datang ke pabrik menemuiku. Aku akan mengatur agar dia bekerja di pabrik. Aku juga akan memberimu 20.000. Apakah kau serius? Aku tidak berani membohongimu. Ayo pergi. Kami berdua bisa bersaksi untuk Leili. Berhenti bicara omong kosong. Sebaiknya kau berpikir jernih. Memberikan kesaksian palsu itu ilegal. Kalimat itu seharusnya ditujukan kepada Chen ID bukan. Melakukan sumpah palsu bukan hanya ilegal, tetapi juga akan membawa bencana bagi 3 generasi. Itu akan menyeret putramu. Ibu, Direktur Chu, saat kau menemukanku, kau tidak bilang masalah itu ilegal. Dan akan menyeret Jin Qiang. Kau keceplosan bukan? Lin Shi. Jangan terlalu sombong. Bahkan jika kau mengirimku ke penjara, ibumu yang melukai putraku dan mencoba meledakkan kami. Masalah antara kita ayah dan anak tidak akan bisa disembunyikan. Kau panggil polisi saja. Baiklah, mari kita semua masuk penjara bersama-sama. Kau, Zizi, bagaimana dengan ini? Kau beri kami 200 juta, dan kami tidak akan mempermasalahkan ledakan itu. Kita impas. Jici, menurut pandangan Bibi, mari kita biarkan masalah ini selesai. Lagi pula, Lali juga melakukan kesalahan. Meskipun dia tidak menyebabkan konsekuensi serius, tapi dia memang melanggar hukum. Lakukan seperti yang disarankan Zhou Jian itu. Bukankah semua orang akan senang? Untuk seseorang dalam situasi nyonya, hukuman minimumnya adalah 3 tahun. Kau tidak boleh menyetujui persyaratan mereka. Jici, apa kau lupa bagaimana ibu mengajarimu saat kau masih kecil? Salah tetaplah salah, benar tetaplah benar. Kesalahan harus dihukum. Ini adalah aturannya. Jangan langgar aturan. Karena hubungan darah atau pernikahan, jika kau melakukan ini, kau bukan putri ayahmu dan aku. Ibu. Panggil polisi sekarang juga. Lili, apa kau sudah gila? Ibu, kau akan masuk penjara. Apakah kau akan membenci ibu yang pernah dipenjara? Ibu, apa yang ibu katakan? Bagaimana mungkin aku membencimu? The film Apa kau was lupa? translated Apa yang and ayah katakan narrated padamu? by M Media. Seizi. Sebagai manusia kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hukum adalah batasnya. Hukum adalah garis batasnya. Apakah kau akan melanggar prinsip ayahmu? Lin Shi, ibumu bekerja sangat keras untuk membesarkanmu. Apakah kau akan mengirimnya ke penjara? Kau sebagai direktur, kau bahkan tidak mau membayar 200 juta. Diam. Ibu. Tapi ayah tidak pernah mengajariku. Kalau orang yang sampai batas terakhir adalah ibu. Aku harus bagaimana? Tangani dengan cara yang sama. Lin Shi, berpikirlah jernih. Aku adalah ayah kandungmu. Ayah kandung, apakah kau akan mengirim ayah dan ibu kandungmu sendiri ke penjara? Kau benar-benar anak durhaka. Aku akan mengatakannya lagi. Ayahku adalah Lin Qiang. Asisten Liu, hubungi polisi. Kalian berdua, ikuti mereka ke kantor polisi. Katakan saja yang sebenarnya. Direktur, Hubungi polisi. Putriku. Putriku yang baik. Kau sangat berani. Kau melakukan hal yang benar. kau benar-benar memanggil polisi. Aku adalah ayah kandungmu. Dia adalah ibu kandungmu. Lily, kau gila. Gila, kau benar-benar gila. Ibuku tidak akan pernah menjadi pedang tajam yang kau tusukkan padaku. Dia adalah perisaiku untuk melangkah dengan berani, menembus segala rintangan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi. Cepat. Direktur Chu, kau belum memberikan uang yang kau janjikan padaku. Mati saja kau. Dasar nenek tua bangka. Masih sempat-sempatnya meminta uang di saat seperti ini. Cepat. Naik. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Tunggu ibu. Tiga tahun kemudian. Mas Qiang. Sia-sia. Ayah. Sia-sia. Kami datang menemuimu. Kami datang menemuimu.